Pada zaman dahulu, desa Koang adalah tanah yang tandus. Saat musim kemarau datang, bumi pecah-pecah seperti hati yang sedang dirundung kesedihan. Air menjadi barang yang sangat berharga. Sedesa Koang hanya mempunyai satu sumber air. Masyarakat menyebutnya sumur gede. Untuk mengambil air, mereka harus berjalan jauh dan mengantri sejak matahari belum terbit. Aduh, perjalananku ke sumur gede semakin jauh ya, Bu. Kaki ini sudah tua, tetapi tetap harus melangkah demi setetes air. Iya Bapak, tubuh ini terasa semakin lelah. Setiap hari harus menyusuri jalan sejauh ini. Pinggangku juga sakit Bapak, hanya dari sumur gede. Ini Bapak, kita bisa mendapatkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Air ini harus cukup untuk minum, memasak, dan untuk anak-anak. Ibu, aku haus. Sabar nak, minumlah sedikit saja. Air ini harus kita hemat. Dulu, puyung ini melahirkan air untuk berwudu. Tetapi sekarang, airnya menetes pelan seperti air mata. Bismillah, sedikit demi sedikit, agar semua masih bisa bersuci kepada Allah. Sawah kering, ternak kehausan, anak-anak pun sulit mandi. Entah sampai kapan penderitaan ini berakhir. Ya Allah, turunkanlah rahmat-Mu kepada kami. Jangan biarkan anak cucu kami hidup dalam kehausan. Ibu, kapan hujan datang? Aku ingin mandi sampai puas. Nak, di desa ini setetes air lebih berharga daripada segenggam emas. Namun, Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Di saat harapan hampir padam, sebuah pertolongan sedang dipersiapkan. Dan pertolongan itu akan datang melalui seorang wali yang bijaksana, Sunan Bejagung Lor. Hari demi hari berlalu, panas matahari seolah tak mengenal belas kasihan. Namun, di tengah penderitaan itu, Allah mengirimkan orang-orang yang mulia. Mereka adalah para santri Sunan Bejagung Lor. Mereka berjalan dari kampung ke kampung, mengajarkan agama, menolong sesama, dan membawa cahaya harapan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita telah sampai di sebuah perkampungan. Subhanallah, mengapa suasananya begitu sunyi? Biasanya sore hari anak-anak bermain, tetapi di sini semua terlihat murung. Nak, mengapa kau duduk sendiri? Aku haus, Kak. Ibu masih mengambil air di sumur gede. Innalillahi, masih sekecil ini sudah harus menahan haus.
Assalamualaikum. Maaf nak, ibu terlambat. Antrian di Sumur Gede sangatlah panjang. Ibu, apakah memang sesulit ini mendapatkan air? Nak, air di desa ini lebih berharga daripada emas. Kadang satu ember harus dipakai untuk minum, memasak, dan berwudu. Bahkan untuk bersuci kepada Allah, kami harus menghemat setiap tetesnya. Air dari buyung ini mengalir kecil agar semua orang masih bisa berwudu. Ya Allah, begitu berat ujian saudara-saudara kita ini. Kami sudah terbiasa hidup susah, yang membuat kami sedih. Anak-anak kecil ini, mereka tumbuh dalam kehausan. Kakang, apakah Allah mendengar doa kami? Nak, Allah selalu mendengar. Tidak ada air mata yang jatuh sia-sia di hadapannya. Tidak ada doa yang hilang begitu saja. Percayalah, sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Benarkah nak? Apakah masih ada harapan bagi desa kami? Insya Allah, guru kami Sunan Bejagung Lor lalu mengajarkan bahwa seorang mukmin adalah saudara bagi mukmin lainnya. Penderitaan panjenengan semua adalah penderitaan kami juga. Kami tidak akan tinggal diam. Kami akan menghadap guru kami. Kami akan menceritakan keadaan desa Koang. Insya Allah, kami akan kembali membawa kabar baik. Semoga Allah membalas kebaikan kalian, nak. Kalau nanti air sudah banyak, aku ingin mandi 2 kali sehari. Bukan hanya air yang kalian bawa, nak. Kalian telah membawa harapan ke desa ini. Sore mulai tenggelam, langit perlahan berubah jingga. 5 santri itu pun kembali melangkah. Mereka membawa kisah penderitaan desa Koang. Dan malam itu di Padepokan Bejagung Lor, seorang wali Allah sedang menanti kabar dari murid-muridnya. Malam mulai turun. Langit yang merah perlahan berubah menjadi gelap. Suara azan maghrib berkumandang dari langgar kecil beratap ijuk. Para santri segera berwudu. Mereka berdiri berjajar di belakang guru yang mereka muliakan, Sunan Bejagung Lor. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, anak-anakku. Bagaimana perjalanan dakwah kalian hari ini? Alhamdulillah, Kanjeng Sunan, kami telah mengunjungi beberapa tempat. Namun, ada sesuatu yang membuat hati kami sedih. Katakanlah anakku, apa yang telah kalian lihat? Kami sampai di sebuah desa bernama Koang. Penduduknya sangat ramah. Mereka telah mendirikan langgar dan senang belajar agama. Tetapi apa, anakku? Desa itu sangat gersang, Kanjeng Sunan. Desa hanya mempunyai satu sumber air, Sumur Gede. Untuk mengambil air, mereka harus berjalan jauh. Air sedikit itu dipakai untuk minum, memasak, dan berwudu. Bahkan seorang kakek menunjukkan kepada kami buyung kecil. Airnya menetes pelan supaya cukup semua orang beribadah. Subhanallah, berat sekali ujian saudara-saudara kita.
Dan yang membuat hati kami semakin sedih, anak-anak kecil di sana bertanya kepada kami, apakah Allah masih mendengar doa kami? Anak-anakku, ketahuilah, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah melupakan hambanya, dan seorang muslim tidak boleh membiarkan saudaranya menderita. Bukankah Rasulullah mengajarkan kepada kita, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya? Inggih Kanjeng Sunan. Kalau begitu, kesusahan mereka adalah kesusahan kita. Tangis mereka adalah tangis kita, dan kebahagiaan mereka telah menjadi kebahagiaan kita bersama. Terima kasih anakku, kalian telah menjalankan amanat dengan baik malam ini. Biarkan aku memikirkan jalan terbaik untuk saudara-saudara kita di Goang. Apakah kami bisa membantu Kanjeng Sunan? Tentu, tapi malam ini beristirahatlah. Besok dengan izin Allah kita akan berusaha bersama. Inggih Kanjeng Sunan. Ya Allah, dan biarkan hamba-Mu hidup dalam kesulitan. Berilah jalan keluar bagi saudara-saudara kami di Goang. Malam semakin larut, bintang-bintang mulai memenuhi langit. Namun ada satu orang yang belum memejamkan mata. Beliau adalah Sunan Pejagung Lor, seorang guru yang tidak tenang sebelum rakyatnya hidup dalam ketenangan. Dan malam itu, dalam sujud dan doanya, beliau memohon petunjuk kepada Sang Pencipta. Malam semakin larut, suara jangkrik menemani sunyinya padepokan. Semua santri telah tertidur setelah lelah berdakwah sepanjang hari. Namun tidak dengan Sunan Pejagung Lor. Beliau masih terjaga, hatinya tidak tenang. Wajah anak-anak desa Goang yang kehausan terus terbayang dalam pikirannya. Ya Allah, jika Engkau berkenan, dan biarkan anak itu menangis kehausan, dan biarkan para orang tua jalan berjauh demi setetes air. Tunjukkanlah jalan-Mu, karena sesungguhnya Engkaulah sebaik-baiknya penolong. Di tengah keheningan malam, dalam doa dan munajatnya, Allah menanamkan sebuah niat mulia ke dalam hati Sunan Pejagung Lor. Alhamdulillah, segala pujiannya bagimu ya Allah. Insya Allah, aku akan berusaha mengalirkan air ke tanah Goang. Anak-anakku, bangunlah, bangunlah wahai pejuang agama. Kanjeng Sunan, apakah hari udah pagi? Apakah ada tamu yang datang? Apa sudah waktunya sarapan, Kanjeng Sunan? Belum anakku, masih jauh sebelum fajar. Tetapi ada pekerjaan besar yang harus kita lakukan. Perintah apakah itu, Kanjeng Sunan? Aku tidak tega melihat penderitaan warga Goang. Mereka telah lama menunggu pertolongan dengan izin Allah. Kita akan membuat aliran air menuju desa itu. Membuat aliran air? Insya Allah kami siap, Kanjeng Sunan. Kalau untuk membantu orang banyak, walaupun tidak tidur semalam suntuk pun saya siap. Tapi nanti kalau sudah selesai, boleh tidur 2 malam ya, Kanjeng Sunan. Anakku, barang siapa memudahkan urusan orang lain, Allah akan memudahkan urusannya. Kami siap berjuang bersama, Kanjeng Sunan. Allahu Akbar. Insya Allah kami siap.
Mari kita mulai dengan doa. Semoga langkah kita menjadi ibadah dan semoga Allah meridai urusan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Malam itu di bawah sinar rembulan dan gemerlap bintang, Sunan Bedagung Ler bersama para santrinya melangkahkan kaki. Mereka tidak membawa harta, tidak membawa kemewahan. Mereka hanya membawa iman, doa, dan harapan untuk saudara-saudaranya di desa Koang. Malam semakin larut, rembulan bersinar terang. Bintang-bintang bertaburan seperti lentera di langit. Di bawah cahaya bulan itulah Sunan Bedagung Ler dan para santrinya berjalan menuju arah timur. Mereka melintasi jalan berbatu, melewati semak belukar, menembus dinginnya malam demi satu tujuan, mengalirkan kehidupan bagi desa Koang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallam. Kanjeng Sunan, kalau jalannya masih jauh, kaki saya sudah mau minta pulang duluan. Sabar anakku, langkah yang lelah karena menolong sesama akan menjadi saksi kebaikan di hadapan Allah. Lihat Kanjeng Sunan, di atas bukit itu ada sumber mata air. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah. Sumber kehidupan telah kita temukan. Tinggal bagaimana air itu bisa mengalir menuju tanah Koang. Maka para santri mulai bekerja dengan tangan yang sederhana, dengan hati yang ikhlas. Mereka menggali tanah dan membuat jalur air. Untuk warga Koang, untuk anak-anak yang kehausan, untuk para petani yang menanti hujan. Ya Allah, jadikanlah usaha kecil ini sebagai jalan rahmat-Mu, karena sesungguhnya hanya Engkaulah yang maha pemberi kehidupan. Malam semakin tua, angin berhembus lembut, semua bekerja tanpa mengenal lelah. Tak terasa, fajar hampir menyingsing. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga jalan ini menjadi jalan kehidupan bagi umat-Mu. Kanjeng Sunan, suara apakah itu? Jangan-jangan raksasa lapar. Tenang, itu suara orang yang sedang membersihkan bojok untuk makan sahur. Hari hampir pagi Kanjeng Sunan. Subhanallah, malam telah berakhir. Segala sesuatu terjadi di atas kehendak Allah. Apakah pekerjaan kita gagal, Kanjeng Sunan? Tidak anakku, tidak ada usaha yang dilakukan karena Allah sia-sia. Mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang lebih indah. Tongkat ini telah menemani perjalananku.
Biarlah ia menjadi saksi bahwa kita pernah berusaha untuk saudara-saudara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga tempat ini selalu membawa keberkahan. Tidak ada seorang pun yang mengetahui bahwa tongkat yang ditancapkan pada pagi itu kelak akan menjadi saksi sejarah. Tongkat itu akan tumbuh menjadi pohon jati yang besar, yang akan dikenang turun-temurun oleh masyarakat, dan kelak orang-orang akan menyebutnya Jati Tegan. Apa yang baru saja kita saksikan bukanlah sekedar sebuah pentas seni atau gelar karya biasa. Lebih dari itu, pementasan ini merupakan buah dari proses pembelajaran mendalam melalui Project Based Learning atau PJBL yang terintegrasi dengan gamifikasi berbasis kearifan lokal. Sebuah pembelajaran yang tidak hanya mengajarkan anak untuk mengetahui, tapi juga mengalami, menghayati, berkarya, bekerja sama, serta mencintai budaya yang tumbuh di tanah kelahiran